Apakah kamu pernah kepikir untuk mualaf? Oke. Nah, jadi aku tuh kepengennya anak aku, ya mereka tuh menemukan, bukan ngikut sih. Oke, bukan Iya. dari lahir, tapi mereka itu Iya. menemukan keyakinannya. Entah Iya, apapun keyakinan entah apapun itu. Apakah itu keyakinan dari lahir, apakah itu keyakinan yang baru, tapi mereka menemukan keyakinan itu. Iya, dan mereka jadi lebih baik. Jadi pribadi yang lebih baik, bukan jadi pribadi yang salah ya. Iya, betul. Tapi kamu ikhlas nggak kalau misalnya suatu hari nanti anakmu menemukan keyakinan yang lain dan itu berbeda dengan agamamu? Apakah Dokter Reni memilih agama Buddhis minta izin dulu dengan suami? Masalahnya agama itu bukannya dari dalam hati ya. Gimana caranya minta izin? Ini adalah program baru yang mempererat keharmonisan rumah tangga. Atau meretakkan? Antara dua pilihan ya. Bisa mempererat atau bisa tambah buat panas. Ya, sebenarnya ini deep talk sih, tapi dibuat dalam versi games. Jadi ini tim kreatif bikin deep talk dalam versi game. Jadi kita bikin game, setiap episode gamenya lain. Jadi ada pertanyaan yang harus dijawab. Intinya seperti itu sih, deep talk. Dan jawabnya jujur, tapi karena ini episode pertama, kita harus ada perjanjian dulu bahwa apapun jawabannya harus membuat rumah tangga kita makin erat, makin baik. Bukan makin panas ya. Bukan makin panas. Dan apapun, kalau misalnya ada sesuatu di luar dari sofa ini, mari tetap kita bicarakan baik-baik di rumah. Iya. Oke. Oke. Cium dulu, cium. Oke, ini adalah episode pertama. Jadi kita mau main game. Gamenya apa? Nah, game pertama ini adalah game Sweet Gunting Batu Kertas. Oh, gampang. Jadi Gunting batu kertas. Oke, ini Indonesia. Kalau ini Korea. Oke. Mau yang mana nih? Oke, Ini nih. terus? Oke, jadi siapa yang kalah dia harus menjawab. Nah, yang menang boleh nggak jawab. Oke, yang kalah harus jawab. Yang menang boleh tidak jawab, boleh jawab. Boleh. Oke, Nah, nanti akan ada 5 pertanyaan dari tim dan 1 dari netizen. oke. Dan tema episode pertama ini adalah tentang keyakinan. Ah, buset. Kalian nggak bisa cari topik yang lain. Ini topiknya terlalu sensitif. Gimana ya? Oke, tugas saya adalah memenangkan 5 pertanyaannya supaya tidak menjawab apapun. Aduh, jadi deg-degan. Keyakinan. Tentang keyakinan. Oke. Ini semua hanya tentang mindset ya, teman-teman. Iya. Oke. Mudah-mudahan tidak menyakitin banyak orang ya. Ini obrolan kita di rumah sih. Sebenarnya ini adalah hal yang sering kita lakukan di rumah sebenarnya. Komunikasi yang baik di rumah. Cuma kita pindahkan jadi konten. Dan kita akan apa adanya. Oke, jawab apa adanya. Disclaimer ya, jadi kalaupun jawaban aku atau jawaban Dr. Richard punya pandangan yang berbeda dengan kalian-kalian yang nonton, mudah-mudahan tidak ada yang tersakiti. Ya kan ini mindsetnya kita, Iya, betul. mindset aku, mindset istriku, oke? Dan itu pasangan kan masing-masing ya. Iya betul. Sasa saya, ayo. Pokoknya aku harus menang. Aduh, boleh ulang nggak? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, karena dokter ini yang kalah, jadi harus jawab ya. Apakah pernah kepikiran mau jadi mualaf? Jawabannya lebih cocok untuk kamu ini. Pertanyaannya lebih Yang cocok menang untuk boleh kamu. nggak jawab kan? Boleh. Oke. Apakah kamu pernah kepikir untuk mualaf? Ini Hati-hati, boleh jawaban ini pasti akan dipotong orang. jujur kan? Jadi, enggak sih jawabannya. Kenapa? Kenapa? Karena menurut aku keyakinan itu ya personal ya. Jadi apa yang cocok, apa yang ada dari dalam hati ya. Kebetulan dari dalam hati aku, dari personal aku sih, aku kurang cocok dengan keyakinan tersebut gitu loh. Jadi ya nggak ada kepikiran sama sekali sih. Oke, kamu sudah menemukan keyakinan kamu. Ya ada yang lebih cocok. Oke. Dan agak susah sih kalau misalnya kalau Bisa soal dipaksain. keyakinan, kalau misalnya belum punya keyakinan, mungkin akan lebih mudah untuk belajar mungkin ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita sudah punya keyakinan,
Yang kuat ya. yang kuat dan sudah punya kepercayaan yang kuat. Agak susah digoyang gitu loh. Sama kayak Susah misalnya digoyang. kita nggak punya pacar nih. Benar. Kita nggak punya pacar. Benar. Siapapun yang lewat mungkin kita pertimbangkan. Iya betul. Tapi kalau misalnya kita sudah mencintai seseorang dengan Iya, sepenuh dengan hati, sepenuh hati, dengan dari dalam hati yang terdalam gitu loh. Jadi susah digoyang lagi gitu loh. oke, dan kamu sudah memiliki keyakinan itu. Sudah. Udah cukup ya? Aku nggak jawab. Aku memilih tidak memberikan komentar apapun. Iya. Ya sudah. Oke, pertanyaan kedua. Sweet dulu. Sweet lagi ya, Oh, sweet lagi ya. Oke. Nah. Nah, karena Jangan susah. Nah, ini karena Dr. Richard yang kalah jadi harus jawab ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah dengan perbedaan keyakinan tetap bersama atau berpisah? Loh, kenapa harus berpisah? Apakah dengan perbedaan keyakinan kita harus berpisah? Enggak lah. Kan Indonesia sendiri kan Bhinneka Tunggal Ika ya, kita ngomong ya. Jadi kan perbedaan itu yang membuat kita satu jua. Kalau nggak salah aku di SD diajarin gitu ya. Jadi sebenarnya perbedaan itu buat kita satu. Kalau dibilang aku dengan istriku itu punya perbedaan yang sangat jauh. Aku tuh orangnya, kalau misalnya kita umpamakan ya, aku tuh orangnya tuh cukup ambisius, cepat, kreatif, menggebu-gebu, emosional. Sedangkan istriku kan versi kalem, versi lembut, versi slow. Aku tuh sering ribut dengan dia karena aku tuh terlalu cepat untuk melangkah. Dia kan slow. Sebenarnya aku nggak pernah ribut, dia yang ribut. Dia itu lambat banget. Tapi di satu sisi aku ngerasa dia adalah pasangan yang sangat pas untuk aku. Kenapa? Karena dia melengkapi hidup aku. Bayangkan kalau misalnya aku orang yang sangat dominan dan bertemu dengan orang yang sama-sama dominan. Aku orang yang sangat pengatur dan cerewet ketemu dengan istri yang sama-sama cerewet. Mungkin perang dunia sudah kita berkali-kali. Jadi apa yang aku punya dia nggak punya dan aku melengkapin. Misalnya dia nggak punya sense of business nih, dia nggak jago kerja nih, dan aku punya itu. Tapi di sisi lain ada yang aku nggak punya, tapi dia punya nih. Misalnya kedewasaan. Aku misalnya makan asal-asalan, dia bisa ngatur aku makan yang sehat bagaimana. Sehingga menurutku itu saling melengkapi. Jadi sebenarnya nggak perlu, nggak perlu semuanya harus sama. Jadi begitu juga dengan perbedaan keyakinan ya. Perbedaan keyakinan kan itu personal ya, masalah personal dengan Tuhan ya. Iya. Jadi menurutku nggak ada hubungan sih. Yang jelas, yang aku pelajarin dari dia punya satu quotes yang bagus, satu pandangan yang bagus menurutku. Padahal dia bukan ustazah, bukan juga bukan pemuka agama. pemuka agama apapun. Tapi dia punya pandangan yang bagus yang aku pelajarin dari dia. Dia ngomong dengan aku bahwa kalau kamu beragama, itu pasti akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kamu beragama, tapi membuat kamu jadi lebih serakah, membuat kamu jadi lebih jahat, membuat kamu jadi iri dengki, maka kamu salah agama. Jadi ketika kamu punya sudah agama, berada di luar jalur sebenarnya, di luar dari. kamu harus jadi makin baik. Kalau misalnya aku beragama, terus aku makin baik kan? Aku makin sayang dengan istri, aku makin sayang dengan anak-anak, aku makin mencintai mereka. Dan kalau misalnya dia beragama dengan keyakinan dia juga membuat hal yang sama, ya udah kan akur. Betul. Apa kita harus ribut? Iya benar. Jadi kalau misalnya kita beragama, apapun agamanya itu, tapi membuat kita jadi lebih baik, ya udah. Apalagi yang harus dipeributkan kan? Iya, itu versiku. Kamu juga setuju? Setuju sih. Setuju. Iya. Oke, Gak jadi ribut. Sweet lagi. Benar. Oke, berarti dokter ini harus jawab ya. Iya. Pertanyaan ketiga, apakah membolehkan anak memilih keyakinan sendiri? Wah. Ini direkod oleh anak ya. Ya. Nah justru aku kepengennya anak aku itu, mereka itu memilih keyakinan sesuai dengan apa yang mereka mau. Harus berasal dari dalam hati mereka yang terdalam agamanya, keyakinannya. Karena aku pun merasa ya, beda banget sih kalau misalnya kita yang punya keyakinan yang dari lahir, yang misalnya kita tuh ngikut orang tua kita, dengan kita tuh yang menemukan
sendiri keyakinan itu. Pasti kita itu akan belajar dengan sepenuh hati, melaksanakan dengan sepenuh hati kalau kita tuh pilih sendiri atau kita menemukan keyakinan tersebut. Dibandingkan kita tuh hanya ngikut doang gitu loh. Oke. Nah, jadi aku tuh kepengennya anak aku ya mereka tuh menemukan bukan ngikut sih. Oke, bukan Iya. dari lahir, tapi mereka itu Iya. menemukan keyakinannya. Entah Iya, apapun keyakinan entah apapun itu. Apakah itu keyakinan dari lahir, apakah itu keyakinan yang baru, tapi mereka menemukan keyakinan itu. Iya, dan mereka jadi lebih baik. Jadi pribadi yang lebih baik, bukan jadi pribadi yang salah Iya, ya. betul. Tapi kamu ikhlas nggak kalau misalnya suatu hari nanti anakmu menemukan keyakinan yang lain dan itu berbeda dengan agamamu? Ya nggak apa-apa, asal dia jadi pribadi yang jauh lebih baik. Oke, aja. tos dulu. Iya. Kita orang tua yang berpikiran terbuka. Kalau zaman dulu kan enggak. Ribut itu pasti. Oh ya? Ribut pasti. Iya kan kalau orang zaman dulu ribut. Hmm. Pasti kan di orang tua di grup kan, hei kamu ya pindah. Kalau kamu pindah ini katanya, jangan, aku nggak anggap kamu jadi Iya, tapi anakku. kebetulan aku tuh lahir di keluarga yang nggak terlalu spiritual banget lah kayak gitu. Jadinya bukan yang fanatik banget gitu loh. Oke. Jadi nggak terlalu. Tapi pertanyaannya kayak gini, kalau misalnya anak kita nanti, Ya. bukan anak kamu, soalnya ini anak kita, kecuali kamu punya anak lain dulu. Oh iya. Tapi kalau misalnya anak kamu nanti, anak kita nanti menikah dengan pasangannya, misalnya dibucin nih, terus dia pindah agama dan pindah agama ke agama ceweknya, kamu setuju nggak? Lah kan aku aja nggak apa-apa dia beda agama dengan aku. Ya apalagi dia pindah ke ngikutin. Tapi ngikutin tuh aku ngerasa itu nggak bisa ya. Menurut aku menemukan sendiri itu akan lebih baik dibandingkan ngikut orang. Berarti ada sesuatu nih di anak aku yang kenapa kok bisa ngikut ya. Kalau dia bisa ngikut itu artinya ada sesuatu yang tidak yang bisa digoyahkan masih keyakinan dia. Masih ada keraguan berarti di dalam diri dia dan itu nggak baik. Berarti kamu belum menemukan yang sejati kalau masih ngikut. Menurut aku sih kayak gitu. Oke, Iya. kalah ya. Iya, karena kalau kita sudah ada keyakinan yang sejati, yang dari dalam ini, kita tuh nggak ngikut orang lagi, kita nggak akan goyah lagi, gitu loh. Dan pasti lebih Iya. memilih keyakinannya daripada pasangannya. Benar. Logiknya seperti itu Logiknya ya. seperti itu. Berarti Tapi kan ada sesuatu ketika yang dia goyah. milih pasangan lebih daripada keyakinan, berarti keyakinannya dia belum bulat, dia belum Berarti kuat. ada keraguan berarti masih di dalam diri dia. Ya berarti ya ada sesuatu something ya pokoknya ya itu sih harus diperbaiki dulu mindsetnya kali. Kalau Oke. menurut aku mindset itu Aku lebih setuju, bagus sih. aku setuju. Ya, Terima kasih, nah yang istriku. paling penting ya aku mau saranin anak aku ya. Keyakinan itu boleh, tapi fanatik jangan. Gak boleh fanatik. Gak boleh misalnya aku punya keyakinan, cuma aku yang bisa masuk surga. Yang lain kamu masuk neraka gitu, gak boleh. Itu. Masalahnya Indonesia cukup fanatik ya. Nah, ya, itu. Beberapa orang ya. Boleh beda keyakinan tapi gak boleh fanatik sih. Sebenarnya kan ini kita ngomongin keyakinan atau kita ngomongin agama ini kan suatu hal yang personal ya dengan Tuhan ya. Mau kita keyakinan apapun kan nggak membawa tetangga, bawa juga ya. Maksudnya itu nggak pengaruh ke tetangga kita sih. Yang penting agama itu membuat kita, tadi aku ngomong tadi ya, buat kita tuh jadi pribadi yang lebih baik. Udah nggak akan terlalu dalam, nanti viral. Iya betul. Sweet lagi. Ini pertanyaan kah? Keempat. Pertanyaan keempat. Oke. Gunting batu kertas. Ha! Yes. Oke, karena Dokter Jatah kalah terus jawab. Nah, pertanyaan keempat, apakah menerima bila calon menantunya beda agama? Oh tadi sudah ya. Kalau aku tapi ya. Kalau calon menantu beda agama bagi aku nggak jadi masalah sih. Yang penting rupanya masih manusia. Jangan alien. Bener juga ya. Bagi aku ya. Bukan keyakinan yang penting untuk menantu. Yang pertama rupanya masih manusia. Berpendidikan. Dari keluarga baik-baik. Dan tidak membawa anakku ke lembah yang salah. Ke tempat yang salah gitu. Jalur. Ya, aku akan marah banget kalau anakku misalnya nih pacaran atau menikah dengan cewek yang mungkin bawa pengaruh jelek ya, misalnya ke dunia malam yang berlebihan, narkoba, hura-hura, foya-foya, nggak bisa mengatur keuangan dengan baik. Aku akan sangat marah, tapi aku akan
welcome dengan siapapun yang membuat dia jadi lebih baik. Contohnya misalnya pasangan itu mau agamanya apapun ya, mau agama ke-8 atau ke-9, apapun itu, tapi ternyata anakku jadi manusia yang lebih baik, menghargai orang tua, hormat dengan orang tuanya, berbisnis dengan baik, punya kerajaan bisnis yang lebih besar, dan sukses, sayang dengan karyawannya, apapun itu aku akan welcome banget sih. Karena yang dicari kan itu ya, bukan aneh-aneh, bukan macam-macam. Kalau bagiku ya, aku sih, toh aku juga belum tentu punya pandangan atau kedewasaan religius lebih baik daripada orang lain. Daripada yang nonton, daripada siapapun yang ada di sini. Belum tentu kan pandangan religiusku tuh lebih baik daripada orang lain. Jadi aku nggak boleh menghakimi. Yang penting, agama harus buat kita jadi person, jadi orang, jadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Iya, karena tujuan agama itu seperti itu. Kamu kalau misalnya anak kamu pilih pasangan agama yang lain, kamu setuju kan? Setuju. Oke, kayak tadi ya? Iya. Oke. Kalau pasangan dia alien gimana? Hah? Kita nggak tahu. Apa? Kalau pasangan dia alien. Gak mungkin aku. Pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir. Sweet. Gunting batu kertas. Yeay. Oke. Adil ya, 3-2 ya. Aduh. Oke, ini pertanyaan terakhir dari tim ya. Yang kelima, sejauh apa agama mengubah cara pandang hidup? Wah, dia banyak berubah. Kalau dia banyak berubah. Kalau aku banyak berubah nggak? Belum sih kayaknya. Kamu sedikit punya pandangan yang negatif tentang aku seperti Belum, tapi nggak apa-apa. Itu kan perjalanan spiritual itu kan masing-masing ya. Jadi kadang-kadang ada yang belum sampai ke tahap ini, ya mungkin butuh waktu aja sih kalau menurut aku. Ya. Dan perjalanan spiritual itu tidak ditentukan hanya hari ini dan masih terus bergulir. Mungkin besok, seumur lusa, ya, dan kita kan harus terus belajar. Terus belajar seumur hidup kita. Jadi Sejauh terus apa? memperbaiki diri. Ya. Keyakinan merubah hidupmu? Aduh, berubah banyak banget sih. Dengan aku adanya spiritual ini tuh ya jadi lebih baik, jadi orang yang lebih baik, lebih bahagia yang jelas kan. Oh iya? Iya. Lebih bijaksana. Tapi kelihatan sih, karena dia kan suka pergi meditasi ya, izin dengan aku ya. Jadi lebih tenang. Terus kalau misalnya kita, ini aku spill ya, kalau misalnya kita berantem ya, misalnya debat, cekcok gitu kan. Terus dia nangis kan, habis dia nangis, dia duduk di pojokan, dia meditasi. Apakah itu membantu kamu? Meditasi itu membantu kamu? Iya, membantu. Tapi habis itu kamu jadi lebih bahagia? Iya, benar. Lebih tenang, lebih bijaksana, terus lebih bahagia sekarang. Terus habis dia meditasi, dia deketin aku dan kita damai. Iya juga ya. Lebih tenang aja. Jadi misalnya ngelihat sesuatu tuh jadi lebih jernih kayak gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya ya kita tuh ngelihat langit biru gitu kan. Ada orang yang ngelihat langit biru tuh mumet kan pikirannya kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya? Iya. Banyak. Aku merasa gitu. Banyak yang ngerasa ngelihat tetangga sukses atau ngelihat siapa sukses itu jadi iri dengkinya keluar. Jadi kan itu kan tergantung hati kita bersih atau enggak. Jadi kalau kita punya hati yang bersih kan, kalau ngelihat langit biru aja udah indah banget, ngelihat rumput yang bergoyang aja udah indah gitu loh. Tapi kalau hati kita itu kotor, nggak bersih, yang ngelihat itu tadi ngelihat tetangga jadi iri, ngelihat keberhasilan orang jadi nggak suka. Ya, gitu hal negatif apa yang kamu punya, tapi sejak kamu punya keyakinan, hal negatif itu berubah jadi hal yang positif. Apa contohnya konkret? Hal negatif apa? Susah banget sih jawab. Gak kepikir. Hal negatif jadi positif. Misalnya dia marah-marah kayak gitu ya. Dia marah-marah. Jadi nggak ini lagi nggak ikut terpancing emosi juga gitu. Jadi nggak terlalu kepancing kalau misalnya dimarahin orang. Gara-gara punya keyakinan. Jadi kalau kamu sejauh apa agama itu mengubah hidup kamu? Oh banyak hal.
jadi lebih kalem. Terlihat kan? Enggak juga ya. Tapi jadi lebih kalem. Jadi lebih wise, lebih bijaksana. Ya aku juga tetap punya banyak kekurangan pasti. Bukan artinya aku ngomong sekarang ini aku nggak punya kekurangan. Tetap ada kekurangan. Jadi lebih pengen perbaikin diri terus. Tapi yang benar-benar berasa itu adalah kalau dulu apapun itu kan aku selalu pengen speak up. Jadi kayak semua orang yang kalau misalnya hal kecil sekalipun orang memberikan sentimen, aku pasti akan menjawab. Meledak-ledak. Iya. Kalau kayak sekarang Ngebales. ya ngebales. Iya. Kalau kayak sekarang itu aku lebih santai, lebih ya udahlah, lebih dewasa, lebih tenang. Ya udah biar waktu aja yang membuktikan. Kadang-kadang menjawab sesuatu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Mengkonfirmasi sesuatu juga kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Meskipun jawabanku itu benar, jawabanku itu sudah paling tepat, itulah faktanya yang terjadi. Tapi juga nggak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah yang baru. Jadi kadang-kadang diam itu lebih indah, lebih... Tapi kan kerasa nggak enak ya, karena kan kepribadianku ya, ada kerasa meledak yang pengen berbicara. Nah, agama itu membuat aku tuh jadi lebih calm, lebih tenang. Ya udah anggap aja fitnah. Ya udah, ini adalah pahala aku gitu. Iya. Satu lagi ya yang buat aku menyukai. Satu lagi ya yang buat aku tuh seneng banget ya, kalau kita tuh ada spiritual. Jadi kita tuh tahu tujuan hidup kita itu. Karena kan kayak selama ini sebelum aku ada agama atau sebelum aku ada keyakinan yang kuat ya, aku tuh nggak tahu tujuan hidup aku tuh apa gitu. Kalau sekarang tujuan hidup kamu apa? Tujuan hidup aku tuh sesuai dengan keyakinan aku sebenarnya. Apa? Nggak dilahirkan lagi. Iya serius. Padahal Serius? kalau bisa dilahirkan lagi, aku tetap memilih bersama kamu loh. Kamu mau tahu nggak tujuan hidupku apa? Apa? Membahagiakan kamu. Nah itu tujuan hidup manusia itu sebenarnya ya hidup bahagia sebenarnya. Kelihatan kan nggak romantis banget kan? Aku mau kayak gini dia kan ditanggepin. Ya udahlah, itulah rumah tangga kami. Ini ada pertanyaan dari netizen, Dad. Dr. Richard kemarin ngapain ke tempatnya Pendeta Gilbert? Jadi ceritanya kayak gini, dari bulan Desember itu sebenarnya Pak Pendeta Gilbert itu kan ngechat aku. Dia bilang untuk memberikan motivasi dengan anak muda di gereja. Aku bilang, wah kapan Pak Pendeta? Di bulan Januari. Aku nggak enak kan, karena aku pernah undang dia podcast dan dia datang ke tempatku. Kan dalam persahabatan itu saling menghargai itu adalah hal yang biasa. Sehingga akhirnya aku memberikan waktu. Nah pada waktu itu Pendeta Gilbert mintanya aku itu untuk memberikan motivasi. Karena aku kan bukan pendeta ya. Dan aku punya keilmuan secara religi juga sangat rendah. Sehingga aku tuh sempet nolak, Pak Pendeta. Gak salah nih manggil aku. Tapi katanya itu untuk memberikan nasihat. Karena anak-anak Gen Z itu gak semangat, terus kena marah sedikit berhenti. Gak tangguh lah. Dan dia melihat sosok Dr. Richard ini kan adalah sosok yang tangguh, yang jatuh bangun, tapi tetap secara usaha, secara bisnis tetap baik. Nah, tolong berikan pandangan dan berikan motivasi untuk mereka, sehingga aku mau hadir di situ pada waktu itu. Dan aku tuh nggak tahu bahwa di situ tuh bentuknya adalah kebaktian. Jadi aku datang ya, aku sangka perkumpulan anak-anak muda gereja, terus ya kita talk show kayak gitu kan. Ternyata pada waktu itu dibungkus dalam bentuk ibadah. Oh gitu. Ya udah, aku duduk aja, tetap memberikan pandangan secara bisnis, pandangan motivasi lah, sisi motivasi. Dan aku juga nggak tahu sebenarnya itu. Motivasi secara umum ya. Dan pada waktu itu aku juga nggak tahu pada waktu itu direkam. Aku nggak tahu ya. Sudah, maksudku ya, sebagai pribadi profesional ya aku tetap kasih tahu aja motivasi. Cuma sampai di situ aja sih sebenarnya. Cuma ya kalau misalnya itu juga salah gunakan, bukan salah gunakan lah, memberikan beberapa pandangan dan digiring opini hal-hal yang negatif, aku minta maaf. Tapi tujuanku adalah memberikan motivasi untuk anak-anak muda di luar sana
mau apapun itu, karena di luar dari gereja juga aku sering, kemarin kita di pesantren kan, pernah juga kan. Di pesantren juga pernah, bahkan aku ngomong dengan Pak Ustadz aku nggak punya ilmu apa-apa, aku nggak, ya kasar ngomongnya mereka tuh pasti lebih religius dari aku, pasti Iya, betul. lebih jago dan mereka tuh lebih baik dari aku. Tapi mungkin karena secara bisnis aku lebih sukses, aku punya banyak bisnis, aku juga dihargai sebagai pebisnis. Mereka kan minta cara pandangku kan. Iya. Ya apa salahnya aku duduk di sana dan berbagi dengan mereka. Dan menurutku itu hal-hal yang positif. Iya. Gitu penjelasannya. Oke. Udah itu ya, jawabannya udah jelas ya. Oke, Dr. Reni, pertanyaan dari netizen untuk Dr. Reni. Apakah Dr. Reni memilih agama Buddhis minta izin dulu dengan suami? Aku minta izin nggak? Nggak ya. Masalahnya agama itu bukannya dari dalam hati ya. Gimana caranya minta izin? Iya. Ya gimana? Kalaupun nggak diizinin juga tetap akan dari Diam-diam dalam ya? hati. Gimana ya? Kamu maksa aku juga nggak Nggak bisa. diizinin juga nggak bisa dipaksa gitu loh. Mau diizinin nggak diizinin ya sudah dari dalam hati ya gimana ya nggak bisa dipaksain gitu loh. Oke, jadi Bener nggak? tapi perlu nggak sih izin? Jadi kan menghargai Iya. pasangan. Perlu nggak izin menghargai pasangan? Aku izin loh dengan kamu. Aku izin kan mau belajar kan aku selalu Tapi izin. aku selalu izin kan aku mau ke Sebenarnya, wihara. Iya. sebenarnya dia izin kok, dia izin. Dia izin, cuma dia nggak ingat ngomong dengan aku, dia izin. Aku mau ke wihara. Iya. Dan aku juga orang yang berpikiran terbuka sama dengan dia karena dia ngajarin berpikiran terbuka juga dengan aku. Sehingga ya aku gak ada masalah. Yang penting dia jadi pribadi yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, yang sayang dengan suaminya. Bagiku gak ada masalah. Dok, ini ada postingan Natal, itu gimana dok? Postingan Natal yang di gereja, itu gereja di mana sih? Barcelona ya? Ya, Sagrada Familia dong. Sagrada Familia, kamu masih ingat gak? Itu tahun 2022. Jadi itu postingnya, itu sebenarnya fotonya tahun 2022. Dan kalau aku nggak salah di tahun 2023 juga postingannya itu. Jadi sebenarnya aku suka mengucapkan selamat Natal sih. Karena kan keluargaku, rata-rata keluarga besarku itu Nasrani ya. Jadi aku memilih untuk mengucapkan selamat Natal. Dan foto yang kupilih itu adalah foto tahun 2022 itu di Barcelona. Di Sagrada Familia ya. Dan pada waktu itu nggak misa. Jadi ya aku nggak paham lah ya cara berpikir orang ya. Kayak ada yang ngomong, orang lagi misa kok foto. Itu nggak misa ya. Itu keadaan gereja yang jadi tempat wisata pada waktu itu. Jadi siapapun datang, ya jadi kita foto-foto di sana ya, eksis kan. Foto-foto di sana. Dan banyak yang foto-foto di sana juga. Jadi itu foto tahun 2022 sebenarnya. Oke, terima kasih. Permainan sudah selesai. Mudah-mudahan kita sudah lulus dari permainan ini. Jadi ini permainan cuma mindset doang. Ini adalah yang kita obrolan sehari-hari. Obrolan kita di rumah ya. Iya. Jadi setiap orang kan punya kecenderungan, punya pendapat masing-masing. Mungkin pendapat kita mungkin berbeda dengan orang lain. Jadi jangan sampai ada yang tersakitin ya. Sampai ketemu di permainan selanjutnya.